Nah, malam ini saya mau berbagi kasih karunia dengan judul Kerajaan Israel Utara dan Yehuda Selatan. Minggu lalu kita bahas sampai ke Raja Salomo kan. Nah, kita akan review sedikit sebagai latar belakang. Jadi, eh, ketika Raja Salomo mempersembahkan korban bakaran di Gibeon waktu itu, eh, Salomo mempersembahkan 1.000 korban bakaran. Itu dicatat di 1 Raja-Raja 3. Waktu itu Tuhan kasih peringatan. Dicatat di 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ini perintah dari Allah di Gibeon waktu dia mempersembahkan 1.000 korban. Asal dia, asal Salomo itu ikutin ketetapan dan perintah Tuhan, maka eh, umur Salomo itu akan diperpanjang. Kemudian Tuhan kasih peringatan lagi di Yerusalem. Itu setelah Salomo selesai membangun bait suci. Dicatat di 1 Raja-Raja 9 ayat 6. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara bangsa-bangsa. Nah, ini kita tahu nantinya di akhir periode ini benar-benar eh, ayat 7-nya terjadi. Orang Israel itu lenyap dari tanah yang diberikan Tuhan. Rumah, artinya apa? Rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu, bait suci ya, itu dibuang, dihancurin. Ini beneran terjadi. Nah, tapi sebelum itu Tuhan udah kasih peringatan. Ini peringatan yang kedua. Kita akan lihat kejatuhan Salomo. Di 1 Raja-Raja 11 dicatat tentang kisah Salomo yang mencintai banyak perempuan asing. 1 Raja 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Sebentar ya, ini ada yang sebentar. Nah, jadi kata mencintai dicatat di ayat ini itu Ahab, dan kata terpaut itu dabak. Kata Ibrani itu dabak. Ahab itu menunjukkan cinta eros. Jadi cinta yang erotis. Sedangkan terpaut, kata dabak, dabak itu kayak ini, menempel dengan sangat erat. Kayak kayak udah menempel jadi satu, nggak bisa dilepasin lagi. Jadi hati Salomo tuh sudah nempel kepada istri-istrinya dengan cinta. Nah, kalau baca di ayat 1 Raja 11 ayat 3, ini minggu lalu kita bahas, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan.
Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ini yang terjadi. Jadi eh, hati Salomo itu terjerat. Oleh karena itu, Salomo itu kemudian eh, menyembah banyak berhala. Kalau baca di Alkitab ya, dia menyembah Asitoret, menyembah Milkom, menyembah Kamos, menyembah Molok, dan banyak lagi yang dia sembah. Nah, gara-gara hatinya terpaut. Terus Tuhan kasih hukuman. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu, dan aku akan memberikannya kepada hambamu. Nah ini alasannya kenapa kerajaan itu pecah, itu gara-gara dosa Salomo. Salomo lah yang bertanggung jawab membawa berhala kembali ke Israel. Padahal dulu Israel itu datang dari Mesir masuk ke Kanaan tuh mengusir semua berhala. Di zaman hakim-hakim masuk lagi berhala. Kemudian dibersihin lagi di zaman Samuel. Sekarang masuk lagi. Di zaman Daud dibersihin lagi. Sekarang zaman Salomo masuk lagi. Nah, tapi di ayat 12, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Tuhan bilang, aku akan koyakkan kerajaanmu. Tapi aku akan sisain satu suku, supaya janjiku yang kuberikan kepada Daud itu nggak batal. Nah, jadi hukumannya tuh ini, gara-gara apa? Gara-gara Salomo. Tapi Tuhan belum mau mengoyakkan di zaman Salomo, tapi di zaman anaknya katanya. Nah, sekarang kita akan lihat tokoh yang bernama Yerobeam. Untuk menggenapi hukuman ini, Tuhan memilih Yeroboam. Dicatat di 1 Raja-Raja 11 ayat 28, Yerobeam adalah seorang yang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Nah, jadi Salomo itu lihat, kalau bahasa Inggrisnya tuh man of valor. Itu artinya apa ya? Rajin, semangat. Jadi dicatat ayat 28 tuh sifat-sifat yang baik atau sifat positif dari Yerobeam tuh dia tangkas dan dia rajin. Karena Salomo lihat dia begitu menonjol dibandingkan rakyat-rakyat yang lain, dia diangkat jadi mandor, pengawas. Nah, Yerobeam ini, kepada Yerobeam, Tuhan mengutus seorang nabi namanya Nabi Ahia. Dicatat di ayat 30. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Ini, Tuhan suruh Ahia, Nabi Ahia datang ke Yerobeam ngomong, nah, aku akan kasih kamu 10 suku. Nah, tapi Yerobeamnya itu nggak sabar. Kalau dulu kan waktu Daud diurapi jadi raja, aku akan angkat kamu jadi raja. Ya udah dia nunggu kan, dia dilatih Tuhan, dia melewati perjalanan, dikejar-kejar Saul, sampai akhirnya apa? Dia jadi raja beneran. Tapi yang dilakukan oleh Yerobeam gimana? Yerobeam ini berontak. Catat di 1 Raja-Raja 11:26. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zeredah, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Jadi dia berontak terhadap raja. Di ayat 40, lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Nah, jadi Yerobeam itu mengungsi kepada raja Mesir, Raja Sisak namanya. Dan nunggu sampai kapan? Sampai orang yang mau membunuhnya mati. Dia kisah hidupnya tuh mirip Daud.
dia sampai lari ke negeri musuh. Nah, kita akan lihat kronologi pecahnya kerajaan ya. Nah, waktu Salomo mati, anaknya jadi raja, yaitu Rehabeam. Dia di satu Raja 11 ayat 43. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ketika dia jadi raja, yang dicatat pertama itu adalah tentang bagaimana rakyat memohon. Dicatat di satu Raja 12 ayat 4. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Jadi rakyat itu memohon. Kata rakyat itu kami itu sangat menderita. Kalau bahasa asli dari pekerjaan yang sukar itu dari kata jahat atau kejam. Jadi pekerjaan yang kejam itu kayak kerja rodi. Jadi rakyat-rakyat di zaman Rehabiam itu di zaman akhir Salomo tuh begitu menderita. Mereka tuh kayak kerja paksa, berat sekali, pajaknya besar. Makanya ketika Salomo mati, mereka bilang, Rehabeam, tolong dong, ringankan pekerjaan yang kejam ini. Nah, terus atas permohonan ini, Rehabeam bilang, oke, kasih aku waktu. Aku menimbang-nimbang dulu, aku merenung dulu. Kemudian, dia minta nasihat. Yang pertama, dia minta nasihat kepada tua-tua. Orang-orang yang eh, senior. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Ayat 7. Mereka berkata, jika hari ini engkau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Nah, nasihat dari tua-tua yang selama ini mendampingi Salomo apa? Dia bilang apa? Kamu harus jadi hamba rakyat. Apa yang diminta rakyat harus kamu turuti. Kamu harus jadi hambanya rakyat. Tapi Rehabeam nggak suka akan nasihat ini. Dia kurang suka. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengabaikan nasihat para tua-tua ini. Dan dia beralih kepada siapa? Dia cari pendapat lain. Di ayat 8, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Kalau tua-tua itu bahasa Ibrani zagen. Itu menunjuk kepada seorang yang memiliki hikmat yang dalam. Karena apa? Karena banyaknya pengalaman hidup. Nasihat tua-tua itu sebenarnya sama seperti arti namanya. Tapi nanti kita balik lagi ya. Nah, jadi jadi antara dua saran ini, Rehabeam pilih yang mana? Dia pilih saran yang orang-orang muda. Makanya dia menghadap ke rakyat, dia jawab apa? Ayat 14. Dia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu. Itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Dia pilih nasihat ini. Rehabeam itu arti namanya tuh eh, dari kata rahab, artinya luas atau memperbesar, dan am itu rakyat. Jadi memperluas rakyat atau memperbesar rakyat.
Jadi arti nama Rehabeam itu membuat rakyat menjadi tinggi, meninggikan rakyat gitu. Jadi dari namanya Rehabeam, Salomo tuh kasih nama anaknya Rehabeam tuh dengan harapan eh, kita harus mengedepankan rakyat gitu. Untuk bisa mengedepankan rakyat, harus jadi hamba rakyat, harus melayani rakyat. Nah, saran untuk melayani rakyat itu nggak bisa diterima. Makanya dia buka telinganya untuk cari peneguhan dari hal-hal yang sudah ada di hatinya. Apa itu? Dia nggak mau jadi hamba. Makanya dia cari-cari, cari-cari, cari. Siapa kira-kira yang memiliki ide yang sama sepertiku? Dapatlah teman-temannya yang sebaya dengan dia. Orang-orang muda yang mengatakan perkataan yang cocok dengan apa yang ada di hatinya. Nah, kita pun kadang-kadang sering ditempatkan pada posisi seperti ini. Kadang-kadang kita harus kita diberi kesempatan untuk meninggikan diri atau merendahkan diri. Kita dikasih kesempatan untuk mendahului diri sendiri atau mendahulukan orang lain. Contoh simpel deh kalau kita ke toko buah gitu, toko buah. Semua yang kita ambil kan yang bagus-bagus kan. Yang bagus-bagus kita ambil semua. Yang jelek-jelek, siapa yang ambil? Toko buahnya yang ambil, orang lain yang ambil. Itu contoh simpel. Bukan berarti itu salah ya. Tapi eh, beberapa hal yang simpel pun kelihatan. Itu tuh nggak mudah untuk mengedepankan orang lain. Kalau kita sekedar untuk tidak menonjolkan diri, itu pun udah susah. Tapi mau nganggap orang lain sejajar dengan kita itu susah, susah. Apalagi mau kita menempatkan diri kita di bawah. Nah, eh, akhirnya yang terjadi dalam hubungan persahabatan, dalam hubungan kerja, atau bahkan di gereja atau di dalam rumah tangga, di dalam rumah tangga, eh, mau ingin meninggikan diri. Oh, aku suami, aku harus di atas gitu, harus dihormati. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita harus berkaca. Hari ini doang, berapa kalikah kita sudah mengedepankan diri kita sendiri, ingin menonjol dalam hari ini aja. Ini kita harus merenung ya. Kalau di zaman Yesus, murid-murid pun tidak terlepas dari cobaan ini. Kalau kita baca di Lukas 9 ayat 46, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Mereka ribut. Yang diributin apa? Topiknya itu apa? Tentang siapa di antara mereka yang nomor satu. Lukas 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Lukas 9 itu tuh di awal-awal pelayanan Yesus. Lukas 22 tuh di akhir, udah udah di perjamuan terakhir, malam sebelum Yesus disalib. Jadi eh, konsep Kristen itu bukan konsep Kristen itu bukan supaya kita tidak menonjolkan diri, tetapi lebih ke kitanya melayani. Kita berada di posisi yang melayani. Makanya eh, Yesus bilang apa? Aku tuh guru loh. Aku tuh guru di antara kamu. Tapi aku melayani. Makanya Yesus kasih kasih konsep apa? Mengedepankan orang lain. Coba deh, ada yang boleh baca Lukas 22 ayat 27. Coba bantu baca Lukas 22 ayat 27. Yang udah ketemu boleh langsung baca.
Saya baca ya. Iya, Lukas 22 ayat 7. 27. 27. Ya. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus bilang, kita tuh harus mengedepankan orang lain. Bahkan Yesus pun melayani. Satu lagi, Ci. Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini kalimat yang sangat sulit. Sangat sulit. Kenapa bisa berpikir seperti itu? Kalau pondasi pemikirannya salah, ini pasti nggak akan bisa. Tetapi orang-orang yang ditebus oleh Kristus di kayu salib, orang-orang Kristus, itu pasti bisa mengedepankan orang lain. Kenapa? Bukan karena mereka itu bodoh atau mereka itu kurang pertimbangan, tetapi mereka bisa merendahkan diri karena kehidupan mereka adalah kehidupan yang senantiasa melihat dan percaya bahwa Allah yang berkuasa. Kalau kehidupan yang dijalani itu adalah kehidupan yang percaya 1000% Allah yang memberikan hidup. Aku tuh ada di dunia ini nih Allah yang kasih hidup loh. Aku bisa bangun hari ini Allah yang kasih aku bangun. Maka Allah jugalah yang akan memberikanku kemampuan bertahan hidup. Percaya seperti itu. Bisnisku itu Tuhan yang kasih. Pekerjaanku Tuhan yang kasih. Tuhan yang akan bertanggung jawab. Anakku Tuhan yang kasih. Tuhan akan bertanggung jawab. Meskipun dunia melakukan apapun, yang aku percayai Tuhan. Baru bisa merendahkan diri. Kalau nggak akan bisa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seseorang bisa merendahkan diri? Yang pertama itu karena mereka benar-benar percaya pada pemeliharaan Allah ya. Yang kedua, kehidupan yang melihat bahwa satu jiwa itu berharga. Ketika satu orang menganggap bahwa satu jiwa manusia itu berharga di mata Tuhan, maka bisa merendahkan diri. Kenapa Yesus merendahkan diri kepada murid-muridnya? Karena Yesus menganggap berharga jiwa dari murid-muridnya itu. Nah, Rehabeam tuh nggak punya hati yang seperti ini. Dia nggak punya mata yang seperti ini. Dia nggak punya sudut pandang yang seperti ini. Makanya konsep melayani, konsep dibawa, konsep menjadi hamba, itu nggak masuk akal bagi dia. Akhirnya dia cari-cari yang cocok mana ya. Coba baca 2 Timotius, coba Ci, satu lagi Ci. 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius yang berapa ya? 2 Timotius 4 ayat 3. Oh, ada nih di sini nih. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Rehabiam seperti itu, dia nggak cocok dengan konsep itu, dia cari-cari pendapat siapa ini yang sesuai dengan hatiku. Begitu dikasih tahu, oh ya benar ini, benar kelingkingku memang lebih besar daripada pinggang ayahku. Harus kita siksa lagi kalau dulu mereka disuruh bayar 1 juta, di zamanku harus bayar pajak 10 juta. Nah, maka kita harus introspeksi perbuatan-perbuatan kita, kelakuan kita terhadap orang lain, kata-kata yang kita keluarkan, itu tuh dasarnya apa? Kenapa kita berkata seperti ini? Kenapa kita melakukan perbuatan seperti itu?
Apakah kita memiliki hati Kristus atau hati yang seperti Rehabeam ini? Kita harus pikir. Nah, Rehabeam itu jadi raja di umur 41. Jadi kalau kita mau lihat dari segi umur, 41 itu nggak muda lagi loh. Tetapi udah cukup tua kan, 41 itu udah cukup tua. Udah banyak pengalaman hidup yang dia lalui. Saya umurnya 42 tahun ini. Saya merasa saya memiliki banyak pengalaman hidup. Oleh karena itu, sudah layak untuk mengambil keputusan. Sudah banyak pengalaman, sudah banyak hikmat, sudah banyak tahu hal ini, hal itu, sehingga layak untuk mengambil keputusan. Tetapi meskipun begitu, kalau Rehabeam dibandingkan dengan orang-orang tua yang dulu melayani Salomo, jauh pengalaman mereka tuh jauh lebih besar. Seandainya saja Rehabeam mau merendahkan diri dan bertanya dan akhirnya menuruti jawaban pesanan apa nasihat-nasihatan dari orang tua tersebut, pasti hidupnya akan berkenan. Apalagi Alkitab selalu memberikan kita nasihat seperti contohnya di Amsal 16. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Amsal 20. Hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Imamat 19:32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Tuhan kasih umur panjang untuk orang-orang yang benar. Jadi orang yang rambutnya uban, itu artinya apa? Tuhan kasih mereka umur panjang. Nah, dengan menaati nasihat dari orang-orang muda, artinya dia mengabaikan nasihat tua-tua. Dan dia mengabaikan rakyat-rakyatnya. Akhirnya kerajaannya pecah. Kerajaannya pecah. Di 1 Raja-Raja 12 ayat 16 dicatat, setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Pecah kerajaannya. Rakyat berontak. Ketika rakyat berontak, 10 suku mendirikan kerajaan baru. Kerajaan Israel Utara. Ruben, Simeon, Lewi, Efraim, Manasya, Zebulon, Isakar, dan Asyir, Naftali. Itu bikin satu kerajaan Israel Utara. Sisanya Yehuda sama Benyamin, itu kerajaan Yehuda Selatan. Nah, yang dijadikan raja dari kerajaan Israel Utara itu adalah Yerobeam. Nah, sejak saat itu kerajaan pecah. Rehobeam di selatan, di bawah, Yerobeam di utara. Terus kerajaannya seperti ini. Rehabeam akan mewariskan kerajaannya terus sampai nanti raja ke-20 itu Zedekia. Sedangkan Yerobeam, kerajaannya tuh akan saling kudeta dari 10 suku ini sampai raja yang ke-19, Raja Hosea. Sebelum dua-duanya hancur. Sebelum dua-duanya hancur ya. Nah, di Alkitab, Raja Yerobeam ini adalah raja yang jahat. Arti nama Yerobeam itu dari kata rakyat, rabab bertambah. Artinya, arti namanya tuh membuat rakyat bertambah banyak. Menjadikan jumlah rakyat menjadi banyak. Arti nama ini bisa positif, bisa negatif. Kalau kita lihat dari dalam kehidupan Yerobeam yang dicatat di Alkitab, kita bisa menyimpulkan bahwa Yerobeam ini sangat perhatian dengan jumlah rakyatnya. Sangat ingin rakyatnya menjadi banyak. Sama seperti arti namanya. Tapi jeleknya apa? Usaha-usaha yang dia lakukan untuk mencapai hal ini itu semuanya adalah berdasarkan pikirannya sendiri. Berdasarkan humanis. Kenapa bisa masuk pikiran humanisme? Karena lupa janji Allah. Kita pun hari ini ketika kita melupakan janji Allah, maka cara-cara yang kita pakai itu cara-cara manusia. Janji Allah itu seperti apa? Seperti ini. Di 1 Raja-Raja 11 ayat 37,
Ini perintah Tuhan kepada Yerobeam. Maka engkau ini, Yerobeam ya, maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu, dan menjadi raja atas Israel. Ayat 38, dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh, seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Ini janji Tuhan. Yerobeam, kalau kamu mau jadi raja yang seperti Daud, aku bisa kasih, kata Tuhan. Asal apa? Kamu ikuti setiap jalan yang kutunjukkan. Ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada Daud. Perintah yang Tuhan berikan kepada Salomo. Perintah yang Tuhan berikan kepada Yerobeam. Dan sekarang Tuhan kasih perintah kepada Yerobeam. Seharusnya kerajaan Israel Utara itu juga akan berkembang, besar, dan kokoh. Bahkan orang-orang Israel itu akan Tuhan berikan kepada dia. Tapi dia nggak mau ini. Dia lupa akan janji ini. Maka hari ini, ketika segala sesuatu buruk terjadi dalam hidup kita, selalu ingat apa sih janji Tuhan buat kita hari ini. Kalau kita lupa janji Tuhan, maka segala kejahatan itu pasti akan kita buat. Nah, dosa humanisme apa yang dilakukan? Yang pertama, setelah dia jadi raja, dia membuat atau membuat suatu ketetapan-ketetapan, kebijakan-kebijakan supaya kerajaannya itu aman daripada kerajaan Yehuda Selatan. Coba kita baca ya. Yang pertama, dia membuat berhala dan membuat rakyat menyembah berhala. Coba, Tuhan bilang tadi, kalau kamu taati perintahku, taati ketetapanku, kerajaanmu itu akan kokoh. Bahkan rakyat Israel itu akan kuberikan kepadamu. Bukannya melakukan itu, dia malah bikin rakyatnya menyembah berhala. Dasar pemikirannya ini, 1 Raja-Raja 12 ayat 26. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Kan kerajaan terpisah tuh, utara sama selatan. Tapi kan bait sucinya ada di selatan. Dan perintah Tuhan apa? 3 kali dalam setahun kamu harus ke rumahku, rumah yang kudirikan, untuk memberikan korban persembahan. 3 kali setahun. Mereka harus jaga. Si Yerobeam mikir, gila kita ternak, kita dagang, rakyat kita dagang semua, akhirnya semuanya dibawa ke selatan. Rugi dong, kehilangan devisa negara dong. Belum lagi ntar sampai di sana rakyat hatinya tercuri. Akhirnya mereka gabung lagi. Akhirnya aku dibunuh. Ini semua pikiran-pikiran yang ada di hatinya. Ayat 28, sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa. Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Dulu patung berhala lembu emas ini dibuatnya di padang gurun kan, Harun bikin dulu. Terpengaruh penyembahan berhala, mereka bikin. Dan itu, kota Dan itu wilayah paling atas. Perbatasan dengan Yehuda Selatan itu kota Betel. Betel itu kota yang waktu Yakub lagi lari dari rumahnya, dia sampai ke kota namanya Luz, terus dia lihat penglihatan tangga yang ada malaikat naik turun, dia kasih nama Betel. Itu arti nama Betel itu rumah Allah.
Dia membangun berhala di rumah Allah. Dan dasar pemikirannya apa? Siapapun yang mau beribadah dari daerah manapun asal dalam kerajaanku, yang penting kita ibadahnya di tempat kita sendiri. Dulu kan harus ke Yerusalem. Jauh nih, kan Tuhan kan kasih perintah di Yerusalem. Gak usah lah ke Yerusalem, di tempat kita aja deket sama kok. Saya udah siapin di atas satu, di bawah satu. Mungkin rakyat pikir, kayaknya nggak bener nih. Tapi lama-lama lumayan hemat juga ya, irit juga, waktu juga irit, nyaman juga. Akhirnya kebijaksanaan ini membuat orang Israel berdosa. Mereka beneran datang dan beribadah ke Betel. Lama-lama iman mereka sakit. Ini yang pertama dilakukan. Kedua, bukan hanya itu, dia memperjualbelikan jabatan kudus. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kamu bukan Bani Lewi, nggak apa-apa, asal bayar ongkosnya, saya angkat jadi imam. Kemudian dia mengubah hari raya Pondok Daun. Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda. Dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel. Yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit penghormatan yang telah diangkatnya. Kemudian dia melanggar batasan jabatan imam. Jadi biasanya tuh hari raya Pondok Daun itu tuh dilakukan itu di bulan 7. Tapi dia lakukannya di bulan 8. Karena bulan 7 itu sibuk. Karena ada Pondok Daun, terus nanti ada upacara di tanggal 10 tuh ada hari raya pendamaian. Repot. Daripada gitu kita gesernya di bulan 8. Kebijaksanaan ini kelihatannya masuk akal gitu. Akhirnya diterapkan di Israel Utara. Dan semua ini, 4 hal ini ya, dia lakukan apa? Di awal-awal pemerintahan dia. Fokus dari Yerobeam, fokus dari pikirannya, dan fokus dari hatinya adalah bagaimana caranya memperkuat kerajaan Israel Utara. Bagaimana rakyat utara itu benar-benar ada di utara. Dia nggak ada fokus untuk bagaimana caranya supaya rakyatku itu memiliki imam, memiliki iman. Nggak ada. Dia nggak tertarik untuk memperbanyak jemaat Allah. Kalau kita lihat di Taman Eden setelah Adam diusir, kan waktu itu jemaat Allah ada berapa? Ada Adam, Hawa, Kain sama Habel kan. Habel itu jemaat Allah, Kain pun jemaat Allah. Nah, persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Bukannya Kain merendahkan dirinya, terus tanya Habel, gimana sih caranya supaya persembahanmu diterima? Atau contohin Habel, perhatiin gimana sih cara Habel kasih persembahan? Malahan apa? Malahan Kain bunuh Habel. Akhirnya apa? Jemaat Allah hilang. Kain nggak bisa merendahkan dirinya. Kenapa? Karena dia nggak menganggap berharga satu jiwa. Dia nggak menganggap berharga. Dia nggak pusing. Akhirnya dia pergi, si Kain pergi. Dia bangun kota untuk meninggikan apa? Meninggikan namanya. Sama, Yerobeam juga sama. Dia nggak ada ketertarikan untuk menambah jumlah jemaat Allah. Malah orang yang mau beribadah kepada Allah dihalang-halangi. Di zaman Yesus pun sama. Walaupun imam banyak, mereka nggak ada satupun yang fokusnya menambah jemaat Allah. Hanya sibuk merampok. Sibuk merampok. Nah,
dari sejak peristiwa ini, kerajaan ini terpecah antara utara dan selatan. Sebenarnya tuh rencana Allah apa? Allah itu pengen menyelamatkan utara apa selatan? Tuhan tuh mau selamatkan dua-duanya. Tuhan mau selamatkan utara, dan Tuhan mau selamatkan selatan. Dengan mereka terpecah, Tuhan bisa membuat mereka saling melihat dan saling bercermin. Kalau dosa itu di dalam nggak kelihatan, setidaknya sekarang di luar kamu bisa lihat deh. Ketidaktaatan di luar. Kamu bisa lihat Yerobeam nggak taat tuh seperti apa. Kalau di dalam hati kamu, kamu nggak tahu, sekarang di kerajaan utara kamu lihat. Bagaimana seseorang hidup untuk kemuliaannya sendiri. Bahkan untuk mencari segala sesuatu, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya sendiri. Makanya dalam kehidupan manusia akan selalu terbentang dua jalan. Jalan untuk memuliakan Allah dan jalan untuk kemuliaanku. Sampai hari ini pun, sampai malam ini pun, jalan itu masih terbentang. Tinggal kita pilih yang mana. Jalan Daud dan jalan Yerobeam. Di jalan Daud, setiap kali ada raja yang berbuat baik, Tuhan bilangnya apa? Dia mengikuti jalan Daud. Sedangkan kalau ada raja yang jahat, selalu dibilang apa? Mengikuti jalan Yerobeam. Akhirnya Yerobeam ini jadi simbol apa? Jadi simbol untuk menggambarkan ketidaktaatan. Nah, ini yang di utara. Sebenarnya yang di selatan bisa lihat, yang di utara kacau. Maka yang di selatan harus bagaimana? Kita akan lihat Rehabeam ya. Rehabeam itu jadi raja kan umur 41 kan. Jadi ada 41 tahun kehidupan dia sebelum jadi raja dan ada 17 tahun kehidupan dia jadi raja. 41 tahun kehidupan pertamanya itu dia lihat tiga hal. Dia papanya jadi raja itu waktu dia umur 1 tahun. Mungkin dia nggak ngerti apa-apa. Waktu dia umur 5 tahun, papanya itu mulai membangun bait suci. Dan ketika dia umur 12 tahun, itu pembangunan bait suci selesai. Kemudian dia lihat papanya kawin seribu istri. Banyak ya. Nah, ketika kita cuma catat ini di peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Rehabeam. Terus dia nggak catat lagi. Fokus Alkitab tuh catat ketika dia sudah jadi raja. Di 2 Tawarik dicatat seperti ini. 2 Tawarik 11 ayat 17, demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. 17 tahun pemerintahan Rehabeam itu bisa dibagi jadi 3 fase. Yang pertama, 3 tahun awal. 3 tahun awal ini dia benar. Dicatat apa? Mengikuti jejak Daud dan Salomo. Yang pertama, Rehabeam itu taat. Ada peristiwa begini. Ketika Yerobeam berontak, Rehabeam nggak diem aja. Dia langsung kerahkan 180.000 pasukan untuk rebut kembali. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 taruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak Salomo. Tapi Tuhan bilang, tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahmu, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Mereka taat. Taat. Karena itu dari Tuhan mereka taat. Ini hebat sekali nih. Rehabeam hebat sekali. Daripada dia menyerang, dia sudah mau menyerang. Dia udah pasukannya udah siap menyerang. Tapi Tuhan bilang jangan. Dan dia taat. Fokus Rehabeam ngapain? Fokus dari Rehabeam, dia memperkuat
kota-kota di Yehuda. Di buku 4 yang edisi baru itu ditunjukin kota-kotanya mana aja nih. Bet-Zur, Bethlehem, Etam, Tekoa, Bet-Zur, Soko. Terus kota-kota itu ada 15 kota yang dia perkuat. Terus yang dilakukan Rehabeam apa dalam 3 tahun ini? Membangun kubu-kubu dan taruh kepala-kepala pasukan. Hebat, pokoknya dia memperkuat. Nah, dan dalam 3 tahun ini, kan di utara kan Yerobeam lagi ngaco kan. Dia lagi bikin lembu emas, suruh orang beribadah di situ, angkat imam dari bukan orang Lewi. Nah, orang-orang Lewi yang di sana gimana? Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Orang-orang Lewi lihat, wow, Rehabeam itu yang benar, bukannya Yerobeam. Makanya mereka pindah. Mereka pindah. Akhirnya imam-imam Lewi dan beberapa orang-orang saleh yang mau menjaga iman mereka itu pindah ke Yerusalem. Kemudian kita akan lihat catatan di 2 Tawarik 11 ya. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun, karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Selama 3 tahun. Nah, apa yang terjadi setelah 3 tahun? Oh, kerajaannya udah kuat kan? Nah, ini yang menyedihkannya dicatat di 2 Tawarik 12. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ini mirip seperti umat Israel ketika mereka di dataran Moab, ketika mereka mau masuk ke Kanaan, Tuhan kan bilang kan, aku udah tahu isi hatimu, niat yang terkandung di hatimu. Sekarang ini kamu akan menjadi gemuk dan kamu akan meninggalkan aku dan menyembah berhala. Setelah 3 tahun, apa yang terjadi? Kerajaannya jadi kokoh, kekuasaannya jadi teguh. Waktu itu, dia sudah tidak lagi mengikuti hukum Tuhan. Tidak lagi mengikuti hukum Tuhan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena Rehabeam punya banyak istri juga. Rehabeam mencintai Maaka, anak Absalom itu, lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik, dan memperanakkan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Jadi totalnya 88 anak. Dia punya 88 anak. Memang nggak sebanyak bapaknya ya. Bapaknya punya 1000. Ini dia punya istri 18 sama 60. 78 istri, 88 anak. Dicatat di 1 Raja 14 ayat 22, tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Coba kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Kerajaan itu dipecah di utara dan di selatan. Di utara dan di selatan masing-masing dikasih tahu, kalau kamu ikutin perintahku, taatin jalan yang kutunjukkan, kalian akan kokoh. Bukan hanya kokoh, kerajaan kalian tuh akan jadi kerajaan imam yang akan mempertobatkan seluruh bangsa, yang akan mempertobatkan seluruh dunia, yang akan mengajarkan dunia tentang Allah. Tapi dua-duanya menyembah berhala.
Ini fase Yesus Kristus loh. Bagaimana Yesus Kristus bisa datang kalau kerajaan Israel lagi seperti ini? Oleh karena itu, Tuhan bangkitkan Raja Mesir. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Jadi dia dihukum dengan diserang oleh Raja Sisak itu kapan? Dicatat di tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. 3 tahun pertama, tahun kelima, nah berarti dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun itu semua dosa yang kejahatan yang tadi kita sebutkan itu dibangun. Pelacuran bakti, menyembah ini, menyembah itu, banyak sekali. Kemudian dicatat di ayat 7, ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya, mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka, aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Tujuannya apa? Tujuan Tuhan serahkan mereka kepada Sisak, Raja Mesir. Supaya orang Israel tahu apa artinya diperbudak. Hati kamu diperbudak, kamu nggak sadar. Badan kamu diperbudak biar kamu tahu apa yang ada di dalam. Nah, hari ini lewat berbagai hal yang terjadi di luar, harusnya kita belajar tentang apa yang ada di dalam. Kita lagi belajar tentang kerajaan. Tapi sebenarnya yang kita pelajari itu apa? Apa yang ada di dalam hati kita? Di ayat 9, maka majulah Sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Ayat 12, oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Nah itu dalam 2 tahun ya. Kemudian sisa kehidupannya bagaimana? Di sisa 12 tahun pemerintahannya, dicatat di 1 Raja-Raja 14 ayat 30. Dan terus-menerus perang ada di antara Rehabeam dan Yerobeam. Selalu ada perang. Jadi ketika Rehabeam beserta seluruh Israel taat kepada firman Tuhan, taat pada perintah Tuhan, kerajaannya menjadi kokoh. Kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi ketika kerajaannya kokoh itu, dia ngapain? Mereka berbalik menjauhi Tuhan. Dicatat di 2 Tawarik 12-14. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Jadi kehidupan Rehabeam itu adalah kehidupan yang seharusnya tekun mencari Tuhan, tapi dia tidak lagi tekun mencari Tuhan. Makanya dia berbuat yang jahat. Dalam hidup kita ada fase-fase di mana kita, kalau saya bercermin dalam kehidupan pribadi saya, ada waktu-waktu di mana hati itu seperti terbakar, sangat semangat. Ibadah dimanapun selalu ada.
Bible study dimanapun, selalu ikut. Tapi ada fase-fase di mana ketidaktekunan itu muncul. Nah, saya juga harus bertobat, kita semua masing-masing bertobat ya. Apakah kehidupan kita hari ini adalah kehidupan yang tekun mencari Tuhan atau tidak? Jangan sampai kita menjadi orang yang ketika segala sesuatu itu kokoh dan baik, dicatat apa? Mulai meninggalkan Tuhan. Nah, kalau saat itu terjadi, dan kalau itu terjadi, percayalah, kalau kita umat Allah yang dikasihi Allah, maka hajaran yang seperti Raja Mesir itu pasti akan dikirimkan. Tapi kalau itu pun terjadi, kita masih bisa bersyukur. Yang lebih mengerikan adalah ketika kita meninggalkan Allah dan tidak diberikan hukuman apapun. Itu yang lebih mengerikan. Kenapa? Karena dalam kesesatan kita, pelan-pelan kita artinya apa? Telah ditinggalkan Tuhan. Baiklah, kita sama-sama introspeksi dari kehidupan Rehabeam dan Yerobeam ya. Semoga kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang benar-benar jeli dan waspada dan berjaga-jaga senantiasa. Kita doa dulu ya. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu lewat firman sejarah penebusan yang menceritakan kepada kami kronologis raja-raja, pecahnya kerajaan. Kami dapat melihat bagaimana kerajaan utara maupun kerajaan selatan adalah kerajaan yang berada dalam pemeliharaan Allah, berada dalam kasih karunia Allah. Allah mengizinkan Rehabeam dan Yerobeam duduk di posisi teratas untuk mengambil keputusan dan untuk mengajarkan contoh hidup berjalan bersama Tuhan kepada rakyatnya. Tetapi sayangnya kedua raja ini memilih jalan yang buruk. Bapa, biarlah kami dalam kehidupan kami dapat selalu senantiasa berjaga-jaga. Biarlah kami terus mencari nasihat yang baik yang diberikan oleh tua-tua yang bahkan dicatat di dalam Alkitab, dan bila kami mendapat merendahkan hati kami dan dapat hidup sesuai dengan arahan jalan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bila Bapa kami selalu waspada sehingga kami dapat menjalani kehidupan yang terus tekun mencari-Mu, dan biarlah Bapa kami tidak menjadi sombong dan tidak melupakan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Dan biarlah kami semua yang pada malam hari ini merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu untuk mencari firman-Mu. Biarlah Bapa Engkau mengajarkan kepada setiap kami dan mengingatkan setiap kami tentang janji-Mu, dan biarlah Bapa kami menjalani kehidupan yang percaya bahwa dalam kehidupan kami pun hari ini ada dalam pemeliharaan Bapa, dan biarlah Bapa kami dapat menjalani kehidupan yang menganggap bahwa satu jiwa berharga, dan biarlah Bapa kami dapat memberikan seluruh hati dan kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu saja. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa yang sampai selamanya. Amin. Mulai pada Tuhan. Ada pertanyaan? Terima kasih